Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah tukang sapu miskin dihina oleh pegawai kantor. Pagi itu angin berhembus kencang, sedangkan di suatu sudut kota terdapat pria parubaya yang sedang berjuang membersihkan dedaunan kering yang berserakan di jalan. Meski sedang disapu angin dengan tidak tahu dirinya menerbangkan kembali daun kering dan beberapa sampah plastik yang sudah dikumpulkan. Sejenak pria itu membiarkan saja daun kering itu terbang berhamburan, hingga sesaat kemudian dirinya berbalik dan kembali menyapu lagi dengan senang hati. Udara kering dan panasnya matahari membuat keringatnya mengucur lewat pelipisnya. Kulit hitam usang dan pakaian lusuh dijadikan pakaian dinasnya. Ia adalah Dirjo, seorang pekerja penyapu jalanan. Setiap pagi dia bangun lebih awal dari kebanyakan orang lain di kota itu untuk memastikan bahwa jalanan tetap bersih dan juga rapi. Dirjo bukan orang yang terkenal atau orang kaya, tetapi dia punya hati yang besar dan tanggung jawab yang tinggi kepada tempat yang dia tinggali. Dia merasa bahwa menjaga jalanan tetap bersih, dia dapat memberikan kontribusi positif untuk warga. Setiap hari Dirjo mengenakan seragam hijau dan mengambil sapu serta alat pembersih lainnya sebelum melangkah keluar jalanan. Dia memulai pekerjaannya dari ujung kota dan berjalan pelan-pelan sambil membersihkan setiap sudut dan celah yang mungkin terabaikan oleh orang yang lain. Dirjo adalah seorang yang teliti dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Suatu hari ketika Dirjo sedang membersihkan pinggiran jalan yang tidak terlihat, dia menemukan sebuah catatan yang tergeletak di tepi trotoar. Ketika dia membuka buku itu dan menyadari bahwa itu adalah buku harian seorang anak kecil, buku itu penuh dengan gambar-gambar kecil, catatan sekolah, dan impian-impiannya. Dirjo tahu bahwa buku itu sangat berharga bagi pemiliknya, dan dia tidak ingin membiarkannya terbuang begitu saja. Dia mulai mencari petunjuk tentang siapa pemilik buku tersebut. Di dalam buku itu, dia menemukan nama dan alamat anak itu. Dirjo lalu pergi ke alamat yang tertera di buku tersebut dan menemukan sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Dia mengetuk pintu dan seorang wanita muda membukanya. Dirjo memberitahu wanita itu tentang buku harian yang dia temukan dan wanita itu terlihat sangat senang dan bersyukur. "Wah, Pak, benar, ini milik anak saya. Dari kemarin dia menangis karena bukunya hilang, ternyata jatuh di jalan. Terima kasih ya, Pak." "Sama-sama, Nak. Saya senang bisa membantu," jawab Dirjo. "Kalau begitu, Pak, ini sebagai ucapan terima kasih buat Bapak," kata wanita itu sambil memberikan selembar uang 10.000 kepada Dirjo. Melihat uang itu bukannya menerima, Dirjo malah menolaknya. Ia berdalih dirinya masih memiliki uang untuk makan. Ia mengembalikan buku anak itu bukan untuk mencari imbalan, melainkan ada serpian ingatan samar mengenai buku dan anak kecil itu dalam otaknya. Entah mengapa Dirjo tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Yang pasti dirinya percaya bahwa ia sudah melakukan hal yang benar. Mendapat penolakan itu, wanita itu pun mengerti, tapi usahanya tidak sampai di situ saja. Dirinya
meminta Dirjo untuk menunggu sebentar lagi di teras rumahnya, dan dirinya bergegas masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, wanita itu kembali sambil menenteng plastik berisi kotak makan besar dan memberikannya kepada Dirjo. "Pak, ini untuk makan siang. Bapak boleh menolak uang saya, tapi Bapak tidak boleh menolak makanan dari saya. Simpan uang Bapak yang bisa untuk makan besok ya," tutur wanita itu. "Oh iya, terima kasih nak. Kamu baik sekali," jawab Dirjo tidak enak. Akhirnya Dirjo pun menerima kotak makanan dari wanita yang tidak dikenalnya itu. Setelah itu ia segera pamit pergi untuk melanjutkan lagi pekerjaannya. Hidup di jalanan membuatnya bisa berteman dengan siapa saja, baik itu pengemis, pengamen, bahkan beberapa warga yang biasa lewat di jalan. Dirjo yang biasa bekerja pun sering memberi salam padanya. Kebaikan dan keramahan Dirjo memang bukan isu belaka. Pernah suatu hari, beberapa bulan setelah Dirjo mengembalikan buku harian, musim dingin mulai tiba di kota kecil itu. Cuaca semakin dingin dan banyak orang yang kurang beruntung merasa kesulitan untuk bertahan. Salah satu pengemis yang ia sering lihat di jalanan adalah seorang pria tua bernama Pardi. Pardi adalah seorang pengemis yang selalu menghampiri Dirjo ketika dia sedang membersihkan jalanan. Meskipun dia sendiri memiliki sedikit harta, Dirjo selalu menyambut Pardi dengan hangat dan memberikan beberapa makanan yang Dirjo bawa dari rumahnya. Suatu hari ketika Dirjo sedang membersihkan jalanan di dekat biasanya Pardi berada, dia melihat Pardi terlihat sangat lemah dan kelaparan. Pardi terlihat sangat membutuhkan bantuan. Dirjo segera merasa prihatin dan tahu dia harus melakukan sesuatu. "Pardi, wajah kamu terlihat pucat sekali. Kamu sakit?" "Oh, tidak Jo, aku cuma ngantuk sekali." "Kita hidup di jalan yang sama. Masa aku nggak tahu kamu sakit atau ngantuk? Kalau ngantuk itu matanya merah, bukan pucat." "Sebenarnya aku sudah 2 hari puasa tanpa buka dan sahur Jo. Akhir-akhir ini hasil memulung sepi, pasar juga sepi. Jadi aku tidak bisa mengemis," kata Pardi. "Ya Tuhan Didi, aku punya uang 5.000. Sana buat beli makan," suruh Dirjo yang gugup dengan hati yang berat karena dia sendiri tidak punya banyak uang. Dia menggali di dalam saku seragamnya dan menemukan uang terakhir yang dia punya 5.000. Meskipun uang itu bukan jumlah yang besar, Dirjo tahu bahwa itu bisa membantu Pardi untuk mendapatkan makanan. "Ah, enggak Jo, itu kan makan siang kamu. Kalau itu buat aku, nanti kamu makan apa?" "Aku kan masih ada pekerjaan, kamu kan tidak. Sana beli makan, atau kamu menyuruh aku yang beli?" Tidak. Sini kan duitnya. Kan kamu yang ngasih duit, masa kamu juga yang mau membeli? Jadi enak kan aku?" jawab Pardi. Dirjo mendekati Pardi dan memberikan uang itu padanya. Pardi terkejut dan juga terharu. Dia tidak dapat mempercayai bahwa seseorang yang memiliki begitu sedikit uang juga bersedia berbagi dengan yang lebih membutuhkan. Dengan mata yang berkaca-kaca, Pardi berterima kasih kepada Dirjo dan berjanji bahwa dia akan mengingatnya untuk membeli makanan dan mencari tempat berlindung dari dingin. Beberapa hari setelah Dirjo memberikan uang terakhirnya kepada Pardi, kota kecil itu dilanda kejadian yang tidak terduga.
Suatu sore segerombolan warga mulai mengejar seorang copet yang telah mencuri barang berharga dari salah satu toko di pusat kota. Mereka bergegas mengejar copet tersebut dengan amarah yang membara. Sayangnya dalam kebingungan dan kepanikan, salah seorang warga mengejar copet tersebut salah sasaran. Mereka salah menduga Dirjo yang saat itu sedang membersihkan jalanan di sekitar tempat kejadian. Tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan diri, salah satu warga dengan cepat memukul Dirjo dengan tonjokan yang keras. "Itu malingnya, lagi nyamar jadi tukang sapu!" teriak salah satu warga. Seluruh warga yang mengejar copet itu pun langsung bergerak marah menuju ke tempat Dirjo berdiri dan langsung menikam Dirjo. Dirjo jatuh ke dalam tanah, wajahnya lebam dan penuh luka. Dia merasa sangat sakit dan tidak dapat memahami mengapa dia diserang dengan begitu tiba-tiba. Kejadian itu terlihat di mata sang pengemis. Melihat Dirjo dipukul warga, Pardi segera berlari dan menghentikan kemarahan warga dan menjelaskan situasinya. Berhenti, ada apa ini?" "Dia itu pencopet," teriak warga. "Bukan, dia bukan pencopet. Dia itu Dirjo, petugas kebersihan di sini. Dirjo, tunjukkan kartu nama kamu," kata Pardi dengan gugup. Dirjo pun menunjukkan kartu identitasnya sebagai petugas kebersihan kota. Orang-orang yang memukulinya itu segera memahami kesalahan mereka dan membantu Dirjo berdiri. Mereka meminta maaf dengan tulus kepada Dirjo atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Meskipun wajah Dirjo masih penuh dengan perban dan tubuhnya masih terasa sakit, dia tetap tekun dalam menjalankan pekerjaannya sebagai penyapu jalanan. Dia tahu bahwa kota kecil itu membutuhkannya dan dia merasa bahwa tugasnya untuk menjaga jalanan agar tetap bersih dan rapi adalah sesuatu yang sangat penting. Setiap hari meskipun dengan perasaan tidak nyaman dengan luka-lukanya, Dirjo tetap bangun lebih awal dan pergi ke jalanan. Dia mengambil sapu dan alat pembersihnya dan dengan senang hati dan penuh semangat Dirjo mulai membersihkan jalanan. Meskipun geraknya terbatas dan ada rasa sakit yang tidak terhindarkan, Dirjo tidak mengeluh dan dia terus berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Waktu berlalu dan luka-luka Dirjo pun akhirnya sembuh. Meskipun dia telah pulih, dia tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai penyapu jalanan dengan semangat yang sama seperti sebelumnya. Kisah tentang keteguhannya dalam menghadapi cobaan dan melanjutkan pekerjaannya bahkan dalam kondisi yang sulit membuatnya dicintai oleh seluruh kota. Suatu hari ketika Dirjo sedang bekerja dengan tekun membersihkan jalanan, sebuah mobil melintas dengan cepat di dekatnya. Tiba-tiba seorang pengendara mobil tidak bertanggung jawab dengan sengaja melempar sampah dari jendela mobilnya dan sampah itu mengenai Dirjo. Pengendara itu bahkan mengucapkan kata-kata kasar dan merendahkan Dirjo. "Hei kakek, nih sampah aku buat kamu untuk menyambung hidup kamu. Baik kan aku? Aku ini Darmaji, calon manajer baru di kantor," kata orang dalam mobil sambil melemparkan beberapa bungkus sampah kepada Dirjo. Dirjo yang mendapati tindakan yang tidak mengenakan itu pun hanya bisa kaget lalu menyapu sampah yang dilemparkan orang tadi. Dirjo merasa sangat terpukul oleh perlakuan tersebut, padahal dia telah menjalankan pekerjaannya dengan baik tanpa mengeluh dan bahkan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan menjaga kebersihan kota.
Namun dia tidak bisa menghindari perlakuan buruk dari pengendara mobil yang tidak bertanggung jawab itu. Yang tidak diketahui oleh Dirjo adalah seorang motor vlog atau orang yang merekam sambil mengendarai motor. Orang itu meletakkan kamera di helmnya untuk merekam perjalanannya. Terkadang orang itu mendapatkan pemandangan seru hingga ia menguploadnya ke sosial media, termasuk kejadian yang menimpa Dirjo saat dilempari sampah oleh pengendara mobil tersebut. Kisah ini tersebar di seluruh kota dan banyak orang yang marah atas kelakuan pengendara mobil tersebut. Mereka menghormati Dirjo karena sikapnya yang sabar dan kedewasaan dalam menghadapi perlakuan kasar itu. Beberapa orang bahkan mengidentifikasi pelaku dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Hal itu pun menjadi viral dan mencapai kantor tempat Dirjo bekerja. Kejadian ini mengejutkan banyak orang dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat dan media sosial, sehingga viralnya video itu juga masuk ke dalam kantor Darmaji. Sesampainya di kantor Darmaji, Darmaji langsung dipanggil oleh pihak HRD dan mendapat teguran keras. Ia sudah mencemarkan nama baik kantor dan beberapa kali akun sosmed kantornya diserang oleh netizen. Bahkan ada juga yang berani menelpon ke telepon kantor dan melaporkan kejadian itu. Atas kejadian itu, Darmaji pun langsung mendapatkan hukuman dari HRD berupa pemindahan jabatan dan men-cancel promosinya menjadi calon manajer baru di kantor. Hingga beberapa jam Darmaji dimarahi habis-habisan oleh HRD. Dia dipanggil oleh owner kantor tempat dia bekerja. Ternyata nasib sial sedang mendatangi Darmaji. Telinganya yang masih merah karena disemprot HRD, sang manajer yang bernama Suta, malah menambahinya dengan amarah yang lebih hebat. Bahkan ia sampai menangis seperti tidak terima ada orang tua yang diperlakukan tidak sopan oleh anak buahnya itu. Sehingga terungkap ternyata Dirjo adalah ayah kandung Suta yang hilang karena sakit pikun. Cerita ini menjadi sangat menyentuh. Kisah ini terungkap, Suta merasa sangat terpukul dan bersalah karena tidak dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar kepada ayahnya. Dia merasa sedih dan khawatir tentang kondisi ayahnya yang semakin memburuk, dan dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk merawatnya dengan baik. Setelah mengetahui bahwa salah satu karyawannya telah memaki-maki ayahnya yang hilang karena sakit pikun dan melemparinya dengan sampah kepadanya, Suta sebagai manajer merasa sangat marah dan kecewa dengan tindakan karyawannya itu. Perilaku tersebut tidak hanya profesional, tetapi juga sangat tidak etis dan tidak toleran. Suta segera mengambil tindakan tegas. Dia memanggil karyawan dan memberitahu bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran serius terhadap kode etik perusahaan. Suta menyampaikan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi dan sebagai konsekuensinya karyawan tersebut dipecat. Keputusan Suta untuk memecat karyawan tersebut adalah langkah yang kuat untuk mendukung ayahnya dan menjaga integritas kantor tempat mereka bekerja.